Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu la muriddin jawaddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim alaihim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jemaah maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim surat Al-A'raf. Kemarin kita sudah mengkajinya sampai ayat yang ke-174. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan mungkin 5 atau 6 ayat daripada surat Al-A'raf. Kita taksin terlebih dahulu, latihan membenarkan tajwid kita, bacaan Quran kita, agar kita bisa membacanya sesuai dengan hukum-hukum syariat, tata cara membaca Al-Quran. Jemaah rahimakumullah, kita berusaha untuk senantiasa menambah ilmu kita agar supaya kita semuanya mendapatkan bermacam-macam keberkahan, mendapatkan ilmu dari Al-Quranul Karim. Karena secara keseluruhan Al-Quranul Karim adalah petunjuk bagi kita semuanya. Untuk itu adalah tidak mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk kecuali kita mau mengkajinya. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحس أو تتركه يلهث.
ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Nih, kalau tasdid ya dibaca dengan jelas, benar-benar double membacanya. La'alla ya jangan sampai tidak double ya, nanti berbeda maknanya. Kita terbiasa pelan tapi benar agar supaya tidak salah. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل Adol madeknya ditasjid, berarti lamnya harus dibaca. Ya kalau mau dilanjutkan adollu, kalau mau berhenti ya adol, lamnya jelas dibaca. Ulaika humul ghafilun. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha
وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون beberapa 4 ayat lagi pendek-pendek nih. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له من يضلل الله فلا هادي له ومن يضلل الله فما له من هاد من يهدي له فلا
rahimakumullah, kemarin kita sudah membahas sampai di sini ayat yang ke 180. Oh maaf. Oh ini 184. Terakhir Allah mengabarkan kepada kita di dalam ayat yang ke 172 ya. Mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah sudah mengambil sumpah seluruh manusia yang dilahirkan ketika berada di perut ibunya sudah dipersaksikan dengan kata-kata disumpah oleh Allah, alastu birabbikum, bukanlah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Ketika roh mau dimasukkan ke dalam janin, ya, janin kita ketika berumur 4 bulan, itu ruh kita sudah disumpah oleh Allah. Dan mereka semuanya menjawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa Allah berbuat demikian? Agar supaya pada hari kiamat nanti mereka tidak punya alasan, ya, mereka tidak mengakui adanya Allah. Mereka beralasan bahwasanya inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami orang-orang yang lalai. Artinya orang-orang lalai ini orang yang tidak pernah diberi tahu. Orang-orang kafir nanti sewaktu di akhirat tidak punya hujah. Mereka mengatakan, saya enggak tahu ya Allah. Padahal sewaktu ruh ditiupkan ke dalam rahim ibu sudah diberitahu oleh Allah, sudah disumpah, alastu birabbikum, itu maksudnya. Atau mereka mengatakan sesungguhnya sudah berbuat kesyirikan nenek moyang kami zaman dahulu, dan sesungguhnya kami adalah keturunan mereka, sesudah keturunan sudah mereka. Apakah engkau ya Allah hendak menghukum kami disebabkan orang-orang yang membuat kebatilan di zaman dahulu? Ini mereka agar supaya ketika nanti di yaumul kiamah mereka dihisab, mereka tidak berkata demikian, saya enggak tahu apa-apa ya Rasulullah, kalau mau salahkan ya salahkan nenek moyang saya yang mengajarkan demikian. Apakah engkau akan menghukum kami disebabkan oleh apa yang diperbuat oleh bapak-bapak kami? Tidak seperti itu ya akhi. Kita diberi akal oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah. Orang-orang tua kita mengajarkan sesuatu harus kita timbang dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jangan kita ngandel begitu saja kalau belum yakin bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Itu. Makanya di Islam sangat dimuliakan orang-orang yang berilmu. Janganlah kalian mengikuti segala sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Ya, orang Jawa ini sangat mudah untuk dilomboni. Ya, sangat senang dengan hal-hal yang bersifat apa? Mistis. Ya, senang banget. Sangat takjub. Karena apa? Saking bodohnya. Ya bukan bodoh ya, sebenarnya bodoh tak tidak mau belajar. Gini apa tuh? Ya bodoh tak orang tapi orang gelem sinau sehingga gampang dilomboni. Ini permasalahan secara umum. Ya, panjenengan para mungkin di sini enggak ada ya orang yang berkecimpung di dunia YouTube. Kalau sudah menceritakan sesuatu yang horor-horor mesti akesing deleng gini apa? Kalau sudah yang berbau mistik di televisi laris manis. Orang-orang bodoh, bukan bodoh maaf ya, orang-orang yang tidak punya ilmu langsung percaya begitu saja.
Ya, oh kaita nganggo sakti mandraguna. Tapi ketika orang yang mau berpikir apakah itu betul? Ya, ketika misalnya panjenengan melihat di televisi ada yang orang bisa menggambar makhluk halus. Pernah lihat nggih? Kalau saya melihat seperti itu saya ketawain. Pinter temen yang lebih Rasulullah. Atau orang yang nambani, orang yang kesurupan masal. Ini semuanya bagi saya bullshit, ya, omong kosong. Walaupun dia mengaku sebagai ustaz. Saya sudah dari zaman dulu menentang hal ini, tapi sekarang lagi viral-viralnya. Zaman dahulu tahun 2021 salah satu televisi menyiarkan itu ya, yang ruqyah masal napa nggih? Iya, itu. Peruqyahnya ini saya sering menyampaikan. Saya sering dimintai tolong untuk meruqyah. Saya jawab, ya, kenapa saya tidak mau? Saya bisa ruqyah secara syar'i bisa. Ya, ada tuntunnya dalam hadis dan bimbingan para ulama. Akan tapi yang harus panjenengan ketahui, barang siapa yang kepengin masuk surga tanpa hisab, di antara ciri-cirinya adalah orang yang tidak diruqyah, tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah. Paham nggih? Ini di antara ciri-ciri manusia yang kepengin masuk surga tanpa hisab adalah dia tidak minta diruqyah dan tidak meruqyah. Itu. Tapi boleh, ruqyah itu boleh. Ruqyah itu boleh. Sing penting ruqyahnya secara syar'i. Itu. Akan tetapi ketika Rasulullah berkata demikian, berarti antara orang yang meruqyah dan diruqyah itu lebih rendah derajatnya dibanding orang yang tidak meruqyah. Karena orang yang tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah bisa masuk surga tanpa hisab. Artinya apa? Orang tersebut punya rasa tawakal yang tinggi. Panjenengan cukup tawakal kepada Allah. Kita diajari oleh Rasulullah ruqyah harian, ruqyah syar'i yang harian. Panjenengan cukup berzikir setiap habis sholat, setiap mau tidur, bangun tidur. Ini sudah ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu orang perlu yang macam-macam gitu. Ya. Ini kadang kita ini sangat mudah untuk tertipu. Makanya perhatikan ayat berikutnya. Wa kadzalika nufassilul ayati la'allahum yarji'un. Begitulah kami bolak-balik, kami ulang-ulangi ayat-ayat Allah ini, diulang-ulangi agar supaya mereka mau kembali kepada kebenaran, kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lalu Allah juga menyatakan dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-175, watlu alaihim, bacakan kepada mereka, ceritakan kepada mereka, naba alladzina atainahu ayatina, berita orang-orang yang sudah diberikan kepada mereka ayat-ayat kami, fansalakha minha, dan mereka meninggalkannya. Sudah diberi, ini kita Allah mengabarkan kepada kita, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk membacakan kisah-kisah kaum-kaum terdahulu, ya, kaum-kaum yang sudah diberikan kitab samawi dari Allah, akan tapi mereka meninggalkan kitab-kitab tersebut. Ya, mereka tidak mengikuti apa yang ada dalam kitabullah, akan tapi mereka malah wa'at bangahus syaiton. Ya, mereka meninggalkan Alkitab sehingga apa? Mereka diikuti oleh syaitan. Ketika kita meninggalkan Al-Quran, meninggalkan kitab Allah, pasti kita akan menemui kesesatan. Fakana minal ghawin. Kalau kita mengikuti syaitan, pasti kita akan menjadi orang-orang yang ghawin, tersesat dari jalan Allah. Ketika kita meninggalkan, ya, di sini Allah menegaskan, barang siapa yang meninggalkan ayat-ayat Allah,
pasti dia akan diikuti oleh syaitan dan pasti dia akan termasuk golongan orang-orang yang tersesat. Makanya ketika kita sudah memahami Al-Quran, pegang teguh dengan gigi geraham kita, kata Rasulullah. Jangan sampai lepas pemahaman yang sudah kita miliki. Jangan sampai, jangan biarkan ada unsur orang lain yang berusaha untuk menyesatkan kita dari manapun itu sumbernya. Saring dengan Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita mengikuti segala sesuatu yang kita tidak punya ilmunya. Jangan asal melu, asal rame melu, jangan. Itu, ya. Tidak ada jaminan yang banyak itu benar, tidak ada jaminan. Yang benar adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada jaminan ustadz yang terkenal, yang ngetop itu benar, tidak ada jaminan. Ya? Tidak ada jaminan. Patokan kebenaran adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Siapapun boleh kita tentang perkataannya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah kita tolak. Siapapun yang berkata, kecuali perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah maksum, terlepas dari dosa dan kesalahan. Tidaklah keluar dari mulut yang mulia dari Rasulullah kecuali wahyu yang dibisikkan oleh malaikat Jibril. Padahal kata Allah memberikan Alkitab, memberikan kitab-kitab kepada manusia sebenarnya punya tujuan yang sangat bermanfaat bagi kita, bagi manusia sendiri. Makanya Allah berfirman, "Falau syi'na la rafa'nahu biha." Kalau sekiranya kami menghendaki, sungguh kami akan angkat derajat mereka biha, dengannya, dengan Alkitab tadi, dengan Al-Quran, dengan At-Taurat, dengan Injil. Ketika orang-orang mau memegang teguh, ya, sungguh Allah berkehendak untuk mengangkat derajat mereka. Walakinnahu, akan tetapi sesungguhnya mereka ini akhlada ilal ard, mereka lebih condong kepada kehidupan dunia, wattaba'a hawahu, dan mereka mengikuti hawa nafsunya, ya, yang diikuti hawa nafsu, sehingga tuntunannya dihilangkan. Yang dipertontonkan, yang diikuti adalah hawa nafsunya dan kehidupan di dunia. Sehingga terkadang banyak di antara orang-orang yang sebenarnya mereka fasih membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, akan tapi mereka seperti digambarkan oleh Allah, akhlada ilal ard wattaba'a hawahu. Ya. Mereka lebih mementingkan kehidupan dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Makanya mereka akhirnya menjadi fa'atba'ahu syaitan, mereka diikuti oleh syaitan. Ini penting untuk kita fahami, ya. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, kita berlindung kepada Allah, meminta agar Allah memberikan kita petunjuk yang benar. Ya. Kalau Allah memberi perumpamaan, famasaluhu kamasalil kalb, ya, permisalan orang-orang seperti itu adalah seperti kalb. Apa itu kalb? Baung, asu. Kita ngomong asu ketika nadanya berbeda, nanti berbeda maknanya, nggih. Asu atau anjing. Ya, ini rendah sekali di mata Allah.
Orang-orang kafir, orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah, orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, kata Allah, diibaratkan dengan seekor anjing. Itu in takhmilhu alaihi alkhas atau tatrukhu alaihi atau tatrukhu alaihi. Ketika diomongi ya lalhas itu kelet-kelet, anjing itu kelet-kelet gitu, ilate mele-mele, domongi mele-mele, dicurna bayi ya mele, ditabok, digusah ya mele-mele, dicurna bayi ya mele. Ini perumpamaan dari Allah Tabarak wa Ta'ala. Ini ketika orang yang kupingnya sudah rapat ya, Arab diomongi ya kayak kue, orang diomongi ya kayak kue. Ini permisalan yang sangat hina bagi orang-orang yang seperti itu ya. Yang menganggap dirinya sudah paling benar terkadang ya. Orang-orang yang hanya mementingkan kehidupan dunia dan mengikuti hawa nafsunya sudah tertutup, kebenarannya sudah tertutup. Arab diomongna kaya ngapaan ya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, labas selangkah saringan. Itu seperti itu. Kata Allah Tabarak wa Ta'ala, mereka diibaratkan itu ya. Asu digusah ya mele-mele, dicurna bayi ya mele-mele. Kata Allah maaf ini belum ya. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sangat buruk ya, sangat buruk. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah-kisah sejarah-sejarah umat-umat terdahulu, sejarah orang-orang salih seperti apa, sejarah orang-orang fajir seperti apa, sejarah orang-orang kafir seperti apa, agar supaya mereka yatafakkarun, memikirkan ya. Kalau yang di Al-Qur'an sangat banyak kisahnya. Kalau yang dekat-dekat sajalah panjenengan berpikir bagaimana panjenengan kita umumnya bangsa Indonesia ya dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad, lalu dijajah lagi oleh Jepang selama 3,5 tahun, dan Allah menentukan kita menjadi orang-orang yang merdeka. Ini semuanya anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gitu. Kisah-kisah di sekeliling kita, orang-orang yang tidak tunduk dengan perintah agama, nasibnya seperti apa. Ini sejarah kehidupan manusia pengulangan. Yang namanya Fir'aun ini akan regenerasi. Regenerasi dari zaman Fir'aunnya Nabi Musa, nanti akan ada Fir'aun hari ini juga akan ada. Ya, orang yang mengaku sebagai sebagai Tuhan. Itu Fir'aun. Hari ini sangat banyak. Itu. Yang namanya Haman gue menterinya Fir'aun. Ya. Namanya Korun gue saudagar yang hidup di zaman Nabi Musa dan Raja Fir'aun. Ya, seorang pengusaha yang sukses. Ya, dia punya rumah yang berisi harta. Kuncine sing buka kelawang itu digotong wong wolu tidak kuat, kunci netok. itu diceritakan dalam Al-Qur'an, insyaallah nanti ya akan sampai di situ ya. Dia sombong, merasa nyong sugih kayak gimana sebab nyong pinter ya, tidak tahu bahwa itu adalah istijraj dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena durhaka kepada Allah, tidak taat kepada Allah, akhirnya apa? Qarun itu ditenggelamkan ke bumi, sama seperti yang terjadi di daerah Sulawesi. Tanah di bawahnya menjadi cair, sehingga itu sama persis yang terjadi di sejarah manusia terkait Qarun. Makanya
wong siki pada ngelatih harta karun itu seperti itu. Bekasiana sih harta karun ya, untuk hartanya Soekarno nggih. Soekarno mah orang mendem harta orang kayak. Tapi ada katanya sekarang orang-orang ya ngelatih hartanya Bung Karno sing nang di nang Jepang apa nang Swiss. Ya Allah ya Rabbi, nggih gelem-gelemnya dilomboni. Sudah keluar banyak uang dan sebagainya. Ini karena apa? Karena kebodohan, tidak mau mencari ilmu yang benar. Ini faksusil qasas la'allahum yatafakkarun. Beritakanlah, ceritakanlah sejarah-sejarah yang terjadi di umat manusia sebagai pelajaran agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Ya. Allah itu bukan lagi dongeng di dalam Al-Quran ketika menceritakan Nabi Musa di kandang danang sungai Nil, ya, Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Itu bukan sinetron, gitu. Itu semuanya sebagai tibaran, ya, sebagai pembelajaran kepada kita semuanya bahwa hidup ini yang mengatur adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada sutradara besar, ya, sutradara yang maha segalanya mengatur sedemikian rupa. Lalu di ayat yang ke-177 Allah berfirman, sa'a masalanil qaumul ladzina kadzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadlimun. Ya, sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayat kami dan mereka adalah zalim kepada diri mereka sendiri. Kita lanjutkan sedikit. Allah berfirman lanjutannya, may yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dialah orang yang memperoleh hidayah. Wa may yudlil, barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, faulaika humul khasirun, dan mereka termasuk orang-orang yang rugi. Ya, ini ayat ini secara maknawi sering disampaikan oleh Rasulullah di dalam awal khutbah beliau. May yahdihillahu, ya, fala mudhillalah, fa may yudlil fala hadiyalah. Itu. Barang siapa yang sudah diberi hidayah oleh Allah, maka dia termasuk orang-orang yang muhtadi, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Bagaimanapun caranya, ya, bagaimanapun caranya Allah akan memberi hidayah kepada kita. Banyak caranya. Ada orang yang diberi hidayahnya harus dengan bersekolah sampai tinggi. Ada orang yang diberi hidayah hanya sekolahnya tidak tinggi. Ada yang tidak bersekolah juga diberi hidayah. Ini keadilan Allah Azza wa Jalla. Ya. Banyak orang-orang awam yang justru diberi hidayah oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Sementara orang-orang yang katanya hafiz Quran malah tidak diberi hidayah. Ini rahasia Allah yang harus kita syukuri. Ya, kita di Cikadu khususnya, nggih. Ya, kita semuanya tidak terkecuali maca Quran besi belepotan, nggih. Tapi alhamdulillah kita diberi hidayah oleh Allah untuk senantiasa berusaha istiqomah di dalam menjalankan syariat agama Allah. Tapi bandingkan dengan mereka-mereka yang bacaan Qur'annya bagus, ya, hafalannya juga bagus, tapi mereka banyak melakukan atau mengerjakan ibadah-ibadah yang justru bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini contoh yang mudah kita pahami. Makanya Allah berfirman, may yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang sudah diberi hidayah, maka hidayah ini mahal. Ya, ketika kita sudah diberi hidayah oleh Allah dengan jalan yang benar, kita istiqomah, kita jaga agar supaya tidak hilang. Hidayah emang bisa hilang, bisa. Ya, keimanan bisa hilang, bisa. Kata Rasulullah, iman itu kadang naik, kadang
turun. Gitu. Kadang naik, kadang turun. Ya, ya naik ya usahakan bisa, tapi ngermudun aja kemudunan maksudnya. Kadang-kadang ya babar belas. Ya manusiawi kalau kadang naik, kadang turun, manusiawi. Coba jemudun terus. Kalau naik terus sih boleh, tapi nggak ada manusia yang naik terus, itu grafiknya nggak ada kecuali Rasulullah. Kalau manusia secara umum kadang naik, kadang mundur. Faman yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa dibisatkan, dibiarkan sesat oleh Allah, bukan Allah zalim menyesatkan manusia, tidak. Akan tapi karena manusianya sendiri yang tidak mau mempergunakan akalnya, tidak mau memberikan apa-apa yang diberikan oleh Allah untuk mencari hidayah. Ya kan ngaji ya pilih apa, nggak mahrib nonton. Itu contohnya. Ya karena ini sebenarnya itu semuanya karena diri pribadi. Kenapa kita tidak memperoleh hidayah dari Allah Tabarak wa Ta'ala? Ya karena memang kita tidak mau menggapainya. Kita berdoa, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus setiap kita membaca Al-Fatihah, tapi tidak berusaha, ya bohong dengan berdoanya. Ya Allah berilah saya rezeki, panjenengan turu bae nang omah ya kadang oli rezeki gini mboten. Mau diberi rezeki ya ngode. Sama ketika meminta siratal mustaqim, berusaha untuk memperoleh siratal mustaqim. Seperti apa? Dan salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya. Lalu setelah dipelajari diamalkan, itu insya Allah akan memperoleh hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Allah menggambarkan dalam ayat yang ke-179, ini sering kami sampaikan juga. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami penuhi neraka jahanam kebanyakan dari manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak memahami Islam dengan itu. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi matanya orang gelem gondeleng. Walahum adanul la yasma'una biha. Mereka punya kuping tapi tidak digunakan untuk mendengar. Duwe ati tapi ora tenggo, duwe mata ora tenggo, duwe kuping ora dienggo untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan maksudnya. Atinya condongnya kepada keburukan. Angger maring pengajian lah ngaji kesel, tapi ngerana liane langsung mau gotot disit-disitan. Ya, mereka punya mata ngerkon deleng Quran doa ngantuk, tapi ngerdeleng liane lotot. Itu seperti itu, ya. Ini digambarkan oleh Allah. Kupingnya seperti itu ketika mendengar kajian yang benar, lah kaita ngedapi dela-dela semending ora uli. Kiye bae lah ngajine, kiye bae sing akeh guyune. Arep nonton ngaji apa nonton lawak. Nggih. Kalau mau mengkaji ilmu ya dengarkan dengan hikmatnya, boleh kita sekali-kali humor, tapi ngaji dari awal sampai akhir di sini guyu bae sih arep oleh ilmu sekarang tinggi. Gue pada bae nonton apa peang penjol zaman ganu. Itu. Ya, digambarkan oleh Allah. Nih ingat-ingat surat Al-A'raf ayat 179. Ulaika kal an'am bal hum adall, kata Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Orang-orang yang tidak mau mendengarkan tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya, kue pada baik karo kebo, pada baik karo sapi, pada baik karo wedus, bahkan di mata Allah lebih sesat. Ini rendah sekali di mata Allah. Ketika seorang tidak beragama Islam, ya, tidak mau mendengarkan petunjuk dari Allah, di mata Allah itu seperti kebo, seperti sapi, seperti wedus, binatang ternak. Ya.
Ya binatang ternak sih mending pada haji kenang go sembelih bagi-bagi ngeremong kan. Orang kan mulu-mulana orang kena disembelih. Itu. Makanya balhum adol, mereka bahkan lebih sesat, lebih hina di mata Allah. Nah, itu jangan sampai kita seperti itu. Kita manusia yang dibentuk oleh Allah fi ahsani takwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita diberi oleh Allah akal, kita diberi oleh Allah hati, semuanya menandakan bahwa Allah mengangkat derajat kita lebih dari ciptaan yang lain kalau kita mengikuti petunjuk Allah. Lalu di akhir ayat Allah berfirman ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang ghafil, lalai ya, lalai kue untuk kelalaian, bahasa Jawanya apa lalai? Hah? Ya seperti itu. Kelalaian bahasa Jawa malah kelalaian angin. Lalai artinya tidak menggubris ya. Lalai itu saya harusnya mengerjakan itu tahu tapi saya tidak mengerjakannya, itu namanya lalai. Bukan lupa ya. Lalai itu. Itu. Tahu bahwa saya harus seperti itu akan tapi tidak mau mengerjakan. Melalaikan pekerjaan kita. Ini itu kata Allah tabaraka wa ta'ala, ini harus kita pahami ya. Harus kita tahu, jangan sampai kita ya tadi permisalannya ya, Allah memberikan perumpamaan yang buruk-buruk. Sing pertama tadi diibaratkan seperti asu, yang kedua seperti wedhus karo sapi karo kebo. Alhamdulillah, mau panjenengan jangan mau ya diibaratkan seperti itu oleh Allah di mata Allah ya. Bahkan di padang mahsyar nanti orang-orang kafir bersama ketika melihat hisab ya. Kita sudah pernah mempelajarinya. Ketika ada hisab di padang mahsyar, kisos antar sesama makhluk ya, hewan juga dikisos oleh Allah. Ya ketika kisosnya selesai, hewan-hewan itu dirubah oleh Allah menjadi tanah ya. Makanya orang-orang kafir berkata, "Oh, yang sekiranya kayak wedhus sih ya, orang kudu terusakan." Kalau wedhus itu kisos selesai, ketika sudah dikisos lalu binatang ini akan dirubah menjadi tanah. Makanya orang-orang kafir mereka berandai-andai, oh nyong jadinya seneng ge dadi wedhus wae. Tidak perlu harus ada surga, harus ada neraka, cukup sampai di padang mahsyar selesai kikos berubah jadi tanah. Tapi manusia tidak. Begitu selesai dikisos, selesai masih ada sirat, masih ada timbangan, masih ada dan lain-lain sampai akhirnya berada di surga atau di neraka. Itu. Yaqulu ya laitani kuntu turoban. Orang-orang kafir berkata demikian. Nanti besok di yaumil kiamah. Sikisia urung percaya ya. Tapi besok di hari kiamat pasti akan mengalami penyesalan. Kalau kita tidak mau mempelajarinya hari ini, mentadaburinya hari ini, mengamalkannya hari ini. Ya di mata Allah Jalla ya bahwasanya kita ini manusia ini dilihat dari ketakwaan kita. Seberapa kita taat kepada Allah, seberapa kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu derajat kita di mata Allah. Itu. Kalau yang tidak sama sekali ya itu diibaratkan seperti asu karo kebo. Sampai di sini dulu nih. Ini yang di bawahnya pembahasannya sudah berbeda. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah ya motivasi kita untuk senantiasa bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya kita bisa menjaga iman kita, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Tabarak
wa ta'ala. Akhirnya kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.